guys, welcome back to my channel. Yay! Finally, setelah sekian lama gue nggak buat video, akhirnya gue buat video juga gue sendiri dan kita ngobrol-ngobrol lagi. So, di video kali ini gue mau share tentang kehidupan gue selama pandemi di Doha dan juga seberapa banyak expenses gue yang gue keluarin di sini selama pandemi. So, gue sempat buat expenses gue selama di Doha di video sebelumnya, tapi gue mau buat versi pandeminya sekarang. So, kayak apa sih expenses selama pandemi ini? Apakah lebih banyak atau lebih kurang atau sama? Nah, sebelum ke pembahasannya jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka sama videonya. Terus kalau kalian juga punya request atau kalian pengen sharing juga gimana sih kalian menghabiskan expenses kalian selama pandemi ini tiap bulan, kalian bisa komen di bawah. Dan juga kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. So, langsung aja yuk ke video ya. Cus! So guys, selama pandemi ini itu dampaknya gede banget buat seluruh umat manusia di muka bumi ini, ya kan? Banyak banget yang terdampak pandemi, dari mulai bisnisnya, mungkin di PHK dari perusahaan atau di kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang sudah terjadi saat ini adalah ya banyak orang-orang yang semakin susah karena pandemi ini gitu. So, gue cuma pengen sharing aja bagaimana gue memanage keuangan gue selama pandemi ini. Jadi gue bisa tetap share ke rumah, gue bisa tetap ngelakuin savings juga. Nah, by the way, gue termasuk salah satu karyawan yang kena pemotongan gaji. Karena hampir semua karyawan itu kena pemotongan gaji semuanya, dari semua sektor, dari yang jabatannya tinggi sampai yang jabatannya biasa aja, yang jabatannya paling rendah sekalipun mereka kena potongan gaji gitu. Terus gue juga kena potongan gaji, jadi mau nggak mau gue harus harus mengatur pengeluaran gue lagi gitu guys. So, sama pandemi ini, gue bulan Agustus 2020 itu gue udah mulai kerja lagi. Jadi sebelumnya itu gue libur dari bulan Maret sampai bulan Juli, kurang lebih 5 bulan. Tapi selama 4 bulan nih, Maret, April, Mei, Juni, itu gue masih dibayar gaji full gitu. Jadi kebetulan di rumah gue, nyokap bokap gue itu kan gak kerja kantoran ya kan. Terus misalkan mereka tuh kerja event gitu. Kalau pada saat pandemi itu kan event gak ada. Terus pemasukan satu-satunya ya dari gue dan juga adik gue gitu. Adik gue yang ada satu adik gue yang dokter. Ya dari situ di inilah gitu. Jadi mau nggak mau ya masih alhamdulillah nih 4 bulan ini gue masih dibayar full. Jadi gue masih bisa ngirim ke rumah dengan jumlah yang lumayan oke lah gitu. Masih yang sama dengan jumlah yang sama. Walaupun selama 4 bulan ini kita tidak dapat bonus tambahan, tidak dapat komisi tambahan, tidak dapat apa-apa, tunjangan dan segala macam, cuma mentok tok gaji tok itu. Terus di bulan Juli nih, kan Juli masih libur nih. Di bulan Juli ini sudah ada pemotongan gaji. Nah, di bulan Juli ini mulailah kita harus mengeluarkan expenses yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, kalau misalkan di bulan Juli ini gue masih punya sisa-sisa grocery yang di bulan sebelumnya, jadi gue nggak terlalu banyak beli grocery. Itu gue makan kan nggak terlalu banyak ya, gue nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sering gitu. Bahkan gue masak tuh jarang banget. Nah, start bulan Agustus gue kerja ini, gue harus masak paling gak 2-3 kali sehari. Mau gak mau grocery gue tuh akan lebih banyak. Tapi kebetulan gue ini sharing sama temen gue, dia bukan orang Indonesia, dia orang Sri Lanka. Jadi gue sharing sama dia, gue yang masakin, terus kita sharing grocery gitu. Misalkan nih per bulan ini gue nggak punya beras, nggak punya minyak gitu, udah habis. Jadi gue harus beli itu. Nah, misalkan kalau ditambah itu, biasanya gue akan ngeluarin uang 300 rial, dia akan ngeluarin uang 300 rial. Kita akan share, misalkan jadi total 600 rial itu buat sebulan untuk 2 orang. Jadi 600 rial
grocery yang biasanya gue sendiri sekarang harus 2 orang, jadi kita sharing gitu, 300 rial itu buat grocery ya. Skincare ini gue beli sampo, sabun, terus pasta gigi, hand body lotion, makeup, skincare dan segala macam itu gue budgetin per bulan. Jadi misalkan nih kalau gue masih punya, kalau dulu kan gue beli ya udah nyetok gitu kan, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang tuh kan misalkan gue skincare gue kayak misalkan let's say serum gue masih ada, gue nggak beli serum gitu. Kalau misalkan hand body gue masih ada, gue nggak beli hand body. Kalau sabun gue masih ada, gue nggak beli sabun gitu. Jadi gue beli barang-barang yang udah habis aja gitu. Kalau misalkan skincare tiap bulan itu gue kadang budgetin 200 rial per bulan untuk barang-barang yang udah habis. Tapi kalau misalkan gue beli serum gitu kan, kalau gue beli serum, misalkan serum gue Kiehl's atau serum gue yang lain gitu, itu gue bisa pakai, gue bisa simpan. Misalkan gue beli 260 rial atau gue beli 400-500 rial, tapi gue bisa keep untuk beberapa bulan. Dan di bulan ini gue budgetin 200 rial untuk skincare karena hand body gue udah habis, sabun gue udah habis, jadi gue budgetin untuk itu. Terus gue budgetin Uber juga. Nah, normally Uber ini gue ngabisin banyak, biasanya 600 rial sendiri untuk Uber. Nah, selama pandemi ini gue berkurang karena udah kerja gitu kan, jadi nggak terlalu banyak ngeluarin uang untuk Uber. Jadi gue budgetin 100 rial untuk Uber. Metro gue budgetin 50 rial karena sekali naik metro itu cuma 2 rial doang, jadi lebih gampang gitu. Terus ada busnya, biasanya busnya itu ada di depan akomodasi gue, mereka berhenti di depan akomodasi gue untungnya, jadi gue nggak perlu jalan ke metro stationnya, itu gratis. Kita cukup bayar 2 rial aja untuk naik keretanya gitu. Terus untuk jajan-jajan gue udah mengurangi banget jajan-jajan. Paling gue jajan-jajan ya makan sedikit lah, nggak begitu banyak. Terus kalau untuk dana darurat itu tuh gue cukupin kurang lebih 500 untuk tiap bulan. Dan juga savings gue harus ada savings kan, gue harus ada savings paling nggak 500 juga tiap bulan gitu. Jadi itu yang harus gue kurangin expenses gue, jadi gue harus tetap punya savings. Tapi kadang kalau misalkan di rumah gue lagi butuh banyak ya, gue keluarin tuh savings gue untuk untuk mereka. Nggak apa-apa untuk mereka, untuk dana darurat juga gue suka kirimin. Jadi kadang kalau misalkan bulan ini gue nggak terlalu butuh banget, ya ini gue kirim gitu. Tapi kadang tuh gue yang nggak expect adalah gue tuh suka sakit di sini, dan biaya rumah sakit sini tuh mahal gitu. Kayak misalkan sekali gue waktu itu lagi cek karena gue memang lagi sakit, itu gue ngeluarin uang 600 rial sendiri. Nah, ini gunanya saving sama dana darurat tiap bulan gue ini adalah untuk kadang untuk nge-cover gue sakit, dan juga kadang kan gue harus tetap ke dokter gigi kan. Nah, untuk scaling, untuk waktu itu gue sampai cabut gigi di sini, di gigi belakang gue harus cabut gigi. Dan itu sekali ke dokter tuh gue juga buat ini baru, buat retainer baru yang bawah itu kurang lebih gue habis 1.000 rialan gitu. Jadi itu uangnya dari uang dana darurat, dari mana lagi gitu, karena kan gaji gue udah dipotong nih, gue ada potongan gaji, jadi ya dari dana darurat itu gitu. Mau nggak mau gue yang memang harus keluar uang untuk itu. Dan gue tidak mengeluarkan uang untuk ke salon kecantikan sama sekali selama pandemi ini, karena pertama gue ya sekali ke klinik kecantikan itu kurang lebih lo bakal ngeluarin duit 300-500 rial sekali treatment itu. Jadi buat gue kayak sayang banget untuk ke klinik. Jadi ya udah gue nggak ngeluarin uang ke sana lagi. Jadi gue cut itu. Gue ngeluarin uang untuk internet 50 rial, untuk ke wifi, untuk ya itu internet tuh 50 rial, untuk data gue. Untuk data gue tuh kurang lebih 60-100 rial gue keluarin, karena kan mau nggak mau gue harus telepon, gue harus WhatsApp, kebutuhan bisnis juga gitu kan. Jadi harus tetap gue isi gitu. So inilah expenses gue selama
selama pandemi, jadi gue nggak ngeluarin uang banyak selama pandemi, jadi gue harus simpen banyak-banyak uang gue karena ya suatu saat akan dibutuhkan gitu, dan juga gue tetap ngirim ke rumah. So guys, kayaknya udah cukup videonya untuk kali ini. Gimana kira-kira, apakah masih boros ataukah masih ataukah lebih hemat lagi gue mengeluarkan uang selama pandemi ini? So thank you for watching, see you in the next video, bye.